Salam Kesetiakawanan Sosial. Kali ini, kami tim Media Karang Taruna Kelurahan Jatikramat ingin mempersembahkan sebuah cerita untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan judul Bahasa yang Menyatukan. Mari kita dengarkan ceritanya. Hujan baru saja reda. Jalanan berkilau disapu sisa air yang mengalir ke selokan kecil di tepi gang. Bau tanah basah bercampur dengan aroma gorengan dari warung di ujung jalan. Campuran khas yang hanya bisa ditemukan di kampung padat di pinggiran kota. Dari balik kaca mobil yang menepi, Laras memandangi lingkungan barunya. Rumah-rumah berdempetan, kabel listrik menjuntai rendah, dan suara anak-anak yang bermain layang-layang menggema di udara. Semuanya terasa asing, terlalu ramai, terlalu kota. "Ras, tolong ambilin bantal, Nak." Suara ibunya terdengar dari belakang, lembut tapi lelah. "Iya, Mah." Laras mengambil bantal kecil dan menaruhnya di tumpukan barang di lantai mobil. Matanya menatap keluar lagi, kali ini lebih lama. Seumur hidupnya, ia tinggal di Bogor, tempat yang sejuk, tenang, dengan sawah di belakang rumah. Di sana, ia kenal semua orang, bahkan suara tukang sayur pun hafal. Tapi sekarang, di Jatikramat, sebuah kelurahan di sudut kota Bekasi, terasa seperti dunia lain. Orang-orangnya cepat bicara, logatnya keras, dan semuanya terlihat bergerak serba terburu-buru. Ayahnya memarkir mobil di depan rumah kecil bercat krem muda. "Nah, sampai juga," katanya dengan nada lega. Laras turun pelan, menatap bangunan itu. Rumahnya yang baru, tempat yang belum punya kenangan apapun. Ibunya membuka pintu pagar dan tersenyum. "Bagus kan, Ras? Nggak besar, tapi cukup buat kita bertiga." "Iya, Mah," jawabnya pelan, meski hatinya masih berat. Dalam hati ia berbisik, "Semoga aku bisa betah di sini." Di seberang jalan, beberapa ibu-ibu memperhatikan mereka sambil berbisik pelan, mungkin sekadar penasaran. Anak-anak kecil berlari-lari sambil membawa bola plastik. Suara mereka nyaring, seperti tanda bahwa kampung ini tak pernah benar-benar diam. Dan di tengah semua kebisingan itu, Laras merasa kecil. Tapi ia tahu, disinilah hidup barunya dimulai. Sore itu, langit Jatikramat berubah warna menjadi oranye keemasan. Suara azan maghrib belum terdengar, tapi udara mulai terasa sejuk. Di ruang tamu, kardus masih menumpuk. Laras duduk bersila, mengelap debu di meja kecil yang baru dikeluarkan dari truk. "Ros, tolong bantu Mama beresin dapur ya. Piring-piring masih di kardus yang besar," kata ibunya dari arah dapur. "Iya, Mah," jawabnya pelan, lalu berdiri. Tapi langkahnya terhenti ketika dari luar pagar terdengar suara perempuan memanggil. "Halo, kamu baru pindah ya?" Laras menoleh. Seorang gadis sebaya berdiri di depan pagar, membawa kantong plastik berisi gorengan. Rambutnya dikuncir tinggi, wajahnya manis, dan suaranya ceria. "Iya, aku Laras," jawabnya sedikit gugup. "Baru pindah di Bogor, maksudnya dari Bogor." Gadis itu tertawa kecil. "Wah, orang Sunda ya? Aku Maya, rumahku yang sebelah situ." Ia menunjuk ke rumah bercat biru muda dengan pot-pot tanaman di depannya. "Selamat datang ya, Ras. Di sini orangnya rame-rame. Kadang berisik, tapi seru kok." Laras ikut tertawa kecil. "Terima kasih, Maya. Aku masih belum biasa aja. Suasananya beda banget sama Bogor." "Biasa itu," kata Maya santai. Besok sore ada rapat Karang Taruna loh buat nyiapin acara Sumpah Pemuda. Mau ikut nggak?
biar sekalian kenalan sama pemuda-pemuda sini. Laras menatap Maya, sedikit ragu. Boleh deh. Tapi aku teh masih kagok ngomongnya. Santai aja, orang sini nggak gigit kok. Lagian nanti aku temeni. Keduanya tertawa bersama, mencairkan kecanggungan awal itu. Maya lalu menyerahkan kantong gorengan ke tangan Laras. Nih, pisang goreng buat kamu sama keluarga. Mama aku yang bikin, katanya biar cepet betah. Wah, makasih ya Mai. Sampaikan juga ke mama kamu, aku suka banget pisang goreng. Siap, besok malam aku jemput ya. Sambil melangkah pergi, Maya mengajukan jempolnya ke arah Laras. Begitu pintu pagar tertutup, Laras menatap kantong di tangannya sambil tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak pindah, Jati Keramat tak terasa seasing tadi. Malamnya Laras duduk di teras sambil menikmati pisang goreng pemberian Maya. Dari jauh terdengar suara anak-anak ngaji, diselingi tawa remaja dari pos ronda. Ia menatap langit. Meski berbeda tempat, bintang yang ia lihat malam ini tetap sama seperti yang ada di Bogor. Dan entah kenapa, hatinya terasa sedikit lebih tenang. Pagi di Jati Keramat selalu sibuk. Suara motor berlalu lalang dari jam 6 pagi, tukang bubur lewat sambil memukul mangkuknya, dan ibu-ibu sudah berjejer di warung membeli sayur. Laras membuka jendela kamarnya. Udara pagi agak panas dibanding Bogor, tapi aroma kehidupan terasa kuat. Ia tersenyum tipis, mencoba menikmati hari keduanya di tempat baru. Laras, tolong beliin bawang di warung depan ya. Suara ibunya memecah lamunan. Iya mah, jawabnya cepat, lalu mengambil uang 5.000 dari meja. Warung di ujung gang tak jauh, tapi bagi Laras, langkahnya terasa seperti perjalanan kecil menuju dunia yang baru. Orang-orang menyapa satu sama lain dengan mudah, bahkan pada orang yang belum mereka kenal. Pagi nak, baru pindah ya? Tanya ibu warung ramah sambil menimbang bawang. Iya bu, dari Bogor, jawab Laras tersenyum kikuk. Oh, pantes logatnya masih lembut-lembut gitu, nanti juga terbiasa, ucap ibu itu sambil tertawa kecil. Laras ikut tertawa walau agak malu. Ia merasa semua orang di sini cepat akrab, kadang terlalu cepat untuk ukuran dirinya yang pemalu. Saat berjalan pulang, ia melihat Maya berdiri di depan rumahnya, sedang menyiram tanaman. Pagi Ras, serunya ceria. Pagi juga Mai. Gimana semalam? Tidurnya nyenyak nggak? Lumayan, cuma kipas angin bunyinya berisik, jawab Lara sambil tertawa. Iya tuh, di sini kipas aja udah tua semua, kayak penghuni gangnya, balas Maya menggoda. Keduanya tertawa bersama, dan suasana pagi itu terasa ringan. Setelah ngobrol sebentar, Maya mendekat sambil berbisik. Jangan lupa ya, malam ini ikut rapat Karang Taruna, biar kamu kenalan sama yang lain. Aku jemput jam 7, oke? Laras mengangguk pelan. Iya deh, tapi aku deg-degan, Mai. Takut salah ngomong. Yah, namanya juga manusia. Lagian mereka tuh aslinya baik-baik. Cuma kadang suka bercanda kelewatan dikit, kata Maya menatapnya dengan ekspresi jujur. Aku coba aja ya. Orange menyelimuti langit saat matahari mulai terbenam. Laras sudah siap dengan kemeja putih dan celana panjang hitam. Ia berdiri di depan cermin, menarik nafas dalam-dalam. Bisa Ras, gak usah takut, bisiknya pada diri sendiri. Tepat jam 7, lewat sedikit, Maya datang menjemput. Ia mengenakan kaos kuning dan celana jeans dengan rambut yang diikat tinggi seperti biasa. Udah siap? Tanyanya sambil tersenyum. Siap, walau tangan agak dingin, jawab Laras jujur. Nah, itu tandanya kamu antusias, bukan gugup. Yuk!
Mereka berjalan beriringan melewati gang kecil yang sudah mulai ramai oleh anak-anak bermain. Beberapa warga menyapa Maya dengan ramah. Laras hanya tersenyum, masih menyesuaikan diri. Pos Karang Taruna terletak di dekat lapangan kecil. Dari luar terdengar suara tawa dan musik pelan dari radio tua. Laras menelan ludah. Rame ya? Iya, tapi jangan takut. Anggap aja kayak nongkrong di sekolah, kata Maya menenangkan. Begitu mereka masuk halaman, beberapa pemuda langsung menoleh. Salah satunya berseru, "Oi Mai, lama amat nungguin lo sampai matahari pensiun." Maya menatapnya tajam. "Zaki, mulut lu gak bisa diam ya?" Zaki, pemuda berkulit sawo matang dengan gaya santai tertawa lebar. Gue cuma kangen. Tapi ini siapa, Mai? Temen baru ya?" Laras menunduk sedikit. "Aku Laras, baru pindah dari Bogor." "Punten," tambahnya spontan. "Hah? Apa tuh?" tanya Zaki bingung. "Punten, maksudnya permisi," jawab Laras pelan, agak canggung. Zaki tertawa keras. "Wah, logatnya unik banget, lucu." Laras tersenyum kikuk tapi hatinya mulai terasa panas. Maya langsung menyenggol Zaki cukup keras. "Jaga sikap bang, temen baru loh." Zaki mengangkat tangan tanda menyerah. Oke, santai Mai." Mereka pun masuk ke ruangan sederhana berukuran sekitar 4x5 meter. Di sana sudah duduk beberapa pemuda lain, termasuk seorang yang tampak lebih tenang dan rapi. Itulah Dika, ketua Karang Taruna. Dika berdiri dan tersenyum ramah. "Selamat datang Laras, silakan duduk. Kita sebentar lagi mulai rapat." Laras duduk di samping Maya, mencoba menenangkan diri. Suara kipas angin tua berjicit pelan, dan aroma kopi hitam tercium dari meja tengah. Di dinding ada poster besar bertuliskan, "Pemuda Bersatu, Indonesia Kuat." Laras membaca kalimat itu dalam hati. Ia tidak tahu bahwa malam itu, tulisan di dinding itu akan menjadi pesan yang mengubah hidupnya. Ruang Karang Taruna malam itu penuh. Kursi plastik tersusun melingkar dan suara tawa pemuda-pemudi memenuhi udara. Lampu neon di langit-langit berkelip pelan seolah ikut menonton percakapan yang ramai. Dika, sang ketua, duduk di tengah dengan map biru di tangannya. Ia menatap satu persatu wajah di hadapannya. "Oke teman-teman, seperti yang udah kita bahas minggu lalu, 2 minggu lagi kita bakal ngadain acara Sumpah Pemuda. Kita harus siapin dari sekarang." Beberapa orang mengangguk. Adit, cowok berkacamata yang duduk di pojokan, menyesap kopi sambil berkata, "Kita bikin lomba aja, biar seru. Tapi lombanya yang ngasih pesen juga." "Setuju?" seru salah satu anggota. "Kalau menurut aku," ujar Maya sambil mengangkat tangan, "gimana kalau lomba baca puisi? Temanya tentang persatuan. Kan cocok sama semangat Sumpah Pemuda." Dika mengangguk pelan. "Bagus, Mei. Catet tuh, lomba baca puisi." Zahra, gadis berkerudung merah muda yang duduk di sebelah Dika, ikut menimpali. Terus biar makin rame, abis puisi bisa diselipin tari-tarian tradisional, kayak gabungan seni dan budaya gitu. "Wah, keren tuh," kata Dika sambil tersenyum. "Sekalian nunjukin kalau budaya kita banyak, tapi tetap satu." Semua tampak semangat. Ruangan dipenuhi ide dan tawa. Laras hanya duduk diam, memperhatikan, berusaha memahami alur pembicaraan. Ia belum berani bicara. Tapi dalam hati, ia senang bisa berada di tengah orang-orang seaktif itu. Sampai akhirnya Dika berkata, "Oh iya, sebelum kita tutup, aku mau kenalin anggota baru nih." Semua mata tertuju pada Laras. "Ini Laras, baru pindah dari Bogor. Silahkan perkenalkan diri, Ras." Laras tersentak kecil. Pipinya langsung memerah, tapi ia berusaha tersenyum. "Punten, maksudnya permisi. Nama aku Asih Larasati. Aku teh warga baru, pindahan ti Bogor. Ikut mama jeung bapak pindah kerja ke Bekasi." Beberapa detik hening. Lalu terdengar satu suara iseng dari belakang.
Udah punya pacar belum, Laras? Tawa pun pecah. Adit menutup mulut sambil menahan tawa. Waduh, logatnya Sunda banget. Zahra ikut menyaut. Iya ya, lucu banget cara ngomongnya. Di Bogor katanya. Beberapa orang menertawakan dengan suara keras. Laras menunduk dalam, ia mencoba tersenyum tapi wajahnya memanas, matanya mulai berkaca. Maya yang duduk di sampingnya langsung menatap kesal. Heh, kalian tuh kenapa sih? Ngomong seenaknya. Orang baru loh, harusnya kalian ngajarin, bukan malah ngetawain. Tapi tak ada yang menimpali. Tawa perlahan reda, tergantikan dengan rasa canggung yang menggantung di udara. Laras akhirnya berkata pelan. Aku pamit dulu ya kak, mau bantu mamah di rumah. Dika sempat menahan tapi Laras sudah berdiri. Ia berjalan keluar dengan langkah cepat tanpa menatap siapapun. Maya menyusul beberapa detik kemudian menatap kesal pada Zaki dan yang lain. Kalian tuh kebangetan. Suara langkah Laras makin menjauh meninggalkan pas Karang Taruna yang kini terasa hampa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Laras merasakan bahwa kadang bahasa bisa jadi jarak, bukan jembatan. Langit Jati Kramat malam itu berubah mendung. Gerimis turun perlahan, membasahi genteng dan jalanan gang yang sepi. Air menetes dari ujung atap, jatuh ke ember kosong di depan rumah Laras, dengan bunyi tik, 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 monoton tapi menenangkan. Laras duduk di teras, memeluk lutut. Suara hujan seperti mengiringi hatinya yang penuh sesak. Ia menatap lantai yang basah, mencoba menahan air mata yang sedari tadi ingin jatuh. Kenapa sih aku kayak gini? Gumamnya pelan. Padahal mereka cuma bercanda, tapi kok rasanya nyakitin banget. Dari dalam rumah, ibunya memanggil. Ras, udah makan belum? Belum mah, nanti aja. Ia tahu ibunya pasti akan khawatir kalau melihat wajahnya sekarang. Jadi lebih baik ia diam. Malam itu Bekasi terasa seperti bukan rumah. Suara tawa dari pos Karang Taruna masih terngiang di telinganya. Setiap kali mengingatnya, dada Laras terasa berat. Di sisi lain, di pos ronda tempat rapat tadi, suasana juga tidak kalah hening. Maya duduk menyandarkan diri di kursi plastik, menatap Zaki yang tampak gelisah. Dika menutup map biru di tangannya, napasnya panjang. Kayaknya kita keterlaluan, Dik, kata Maya pelan. Laras nggak balik-balik, mungkin dia tersinggung. Iya, aku salah. Harusnya dari tadi aku tegur Zaki sama Zahra. Zaki yang duduk di sudut ruangan, menunduk. Tangannya memainkan sendok kecil di gelas kopi yang sudah dingin. Gue cuma bercanda, Mai. Gak nyangka dia bakal segitu sedihnya. Candaan lo tuh kelewatan, Zak. Gak semua orang bisa nerima. Apalagi dia baru pindah, belum kenal siapa-siapa. Sebelum suasana makin tegang, suara batu kecil terdengar dari arah pintu. Seorang pria berusia 50-an berdiri di sana dengan payung lipat di tangan. Pak RT. Beliau sudah dari tadi duduk di luar. Rupanya memperhatikan semuanya sejak awal. Permisi, boleh Bapak bicara sebentar? Semua serentak berdiri. Iya Pak, silakan. Pak RT masuk pelan, menaruh payung di dekat pintu, lalu duduk di kursi tengah. Matanya tenang, tapi sorotnya tajam. Dari tadi Bapak dengar, ada yang ngetawain teman baru cuma karena logatnya beda. Benar begitu? Tak ada yang menjawab. Bahkan suara kipas pun berhenti terdengar. Pak RT menatap mereka satu persatu. Kalian ini pemuda, calon penerus bangsa. Tahu nggak? Dulu para pemuda Indonesia bersatu karena satu hal. Mereka sadar bahwa perbedaan itu kekuatan, bukan alasan untuk saling merendahkan. Ia berhenti sebentar, membiarkan kalimat itu menggantung di udara.
Kalian masih ingat isi Sumpah Pemuda? Tanyanya. Dika menjawab pelan. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, Pak. Nah, kata Pak RT sambil mengangguk. Bahasa persatuan itu bukan berarti kita harus bicara sama persis. Logat boleh beda, gaya bicara boleh lain. Tapi selama hatinya sama, itu tetap bahasa Indonesia, bahasa kita, bahasa yang menyatukan. Maya menunduk, Zaki menatap lantai, tampak menyesal. Pak RT melanjutkan. Bapak dulu lahir di kampung kecil di Cirebon. Logatnya mendok banget. Waktu pertama kali pindah ke Jakarta, Bapak juga ditertawakan. Tapi dari situ Bapak belajar. Bukan mereka yang harus berubah, tapi hati kita yang harus kuat. Karena kadang orang baru cuma butuh didengar, bukan dikritik. Dika menarik napas panjang. Maaf Pak, kami hilaf. Nggak niat bikin Laras sakit hati. Pak RT tersenyum hangat. Niat boleh baik, tapi kata-kata bisa melukai kalau nggak dijaga. Jadi mulai sekarang, kalian belajar menghargai perbedaan sekecil apapun. Dari logat, dari cara ngomong, dari kebiasaan, itu semua bagian dari warna Indonesia. Hujan di luar makin deras. Suara gemerikiknya memenuhi ruangan, seolah menegaskan kata-kata Pak RT barusan. Besok, datangi Laras. Ajak dia kembali. Buktikan kalau kalian bukan cuma pemuda yang bisa tertawa, tapi juga yang bisa belajar. Maya menatap Dika dan Zaki. Setuju, Pak? Zaki mengangguk pelan. Iya, Pak. Saya mau minta maaf ke dia langsung. Pak RT tersenyum hangat lalu berdiri. Itu baru namanya pemuda. Jangan malu belajar dari kesalahan. Karena bangsa ini butuh anak muda yang tahu cara menghargai, bukan hanya cara berbicara. Beliau melangkah pergi, meninggalkan ruangan yang kini terasa berbeda. Dika memecah keheningan. Besok pagi kita ke rumah Laras ya. Nggak enak kalau dibiarkan. Maya mengangguk. Aku ikut. Zaki menarik napas panjang, wajahnya penuh penyesalan. Gue juga. Gue harus minta maaf langsung. Dan di luar, hujan turun makin deras. Tapi di dalam hati mereka, perlahan tumbuh sesuatu yang baru. Kesadaran. Bahwa kadang satu kata bisa menyakiti, tapi satu kata maaf bisa menyatukan lagi semuanya. Pagi itu, Jati Keramat diselimuti udara lembab setelah hujan semalam. Daun-daun masih meneteskan sisa air, dan jalanan gang tampak berkilau disinari matahari yang baru naik. Di depan rumahnya, Laras menyapu halaman kecil sambil bersenandung pelan. Wajahnya masih tampak letih, tapi matanya mulai tenang. Suara langkah kaki terdengar dari ujung gang. Ras, panggil seseorang. Laras menoleh. Maya datang bersama Dika dan Zaki. Mereka bertiga tampak agak canggung, apalagi Zaki yang berjalan paling belakang sambil menatap sandal seolah-olah sedang menghitung langkah. Maya langsung melambaikan tangan. Pagi Ras, lagi bersih-bersih ya? Iya Mai, abis hujan semalam banyak daun jatuh, jawab Laras pelan. Maya mendekat dan menatapnya lembut. Kita boleh ngobrol bentar nggak? Laras menatap mereka lalu mengangguk. Boleh. Mereka duduk di kursi bambu di teras. Udara pagi berambus perlahan, membawa aroma tanah dan rumput basah. Dika yang pertama bicara. Laras, kami kesini mau minta maaf. Suaranya tegas tapi tulus. Semalam kami sadar udah salah. Harusnya kami nggak menertawakan logat kamu. Kami terlalu bodoh untuk peka. Laras menunduk, mendengarkan tanpa menyela. Zaki menatapnya. Wajahnya penuh rasa bersalah. Ras, gue benar-benar minta maaf. Gue kira cuma bercanda, tapi ternyata nyakitin. Gue nggak kepikiran kalau logat lo itu bagian dari siapa lo. Maya mengangguk menimpali. Aku juga udah marahin mereka semalam, tapi kayaknya sekarang semuanya udah ngerti. Kita pengen mulai lagi dari awal. Kalau kamu mau...
Laras menatap satu persatu wajah di depannya. Dika dengan tatapan tenang, Zaki yang tampak tulus menyesal, dan Maya yang selalu sabar. Hatinya terasa hangat. Bukan karena kata-kata mereka, tapi karena keberanian mereka datang dan mengakui salah. Ia menarik napas pelan, lalu tersenyum kecil. Aku juga minta maaf ya, mungkin aku terlalu baper. Aku belum biasa aja sama suasana baru, tapi makasih udah datang. Jadi, kamu nggak marah? Tanya Zaki pelan. Laras tertawa kecil. Kalau marah, aku udah nyapu kalian dari tadi. Mereka bertiga tertawa lega. Ketegangan yang sempat menggantung, kini berubah jadi kehangatan. Maya menepuk tangan Laras. Nah, gitu dong. Sekalian kita mau ngomong Laras. Kamu tetap mau bantu acara Sumpah Pemuda kan? Laras tampak ragu. Aku bantu bagian belakang aja deh. Nggak usah tampil. Dika langsung menyahut. Kamu bantu di depan aja. Kita butuh orang yang bisa bacain ikrar dengan perasaan. Dan menurut aku, kamu cocok. Aku? Laras menunjuk diri sendiri, hampir tak percaya. Iya, kata Dika mantap. Kamu udah ngerasain sendiri gimana rasanya jadi berbeda. Justru kamu yang paling ngerti arti bersatu dalam perbedaan. Zaki mengangguk cepat, setuju. Gue janji nggak bakal ngeledek lagi. Malah gue yang bakal jadi pendamping kamu di atas panggung nanti. Maya menatap mereka berdua sambil tersenyum geli. Wih, Zaki berubah nih. Semalam mulutnya kayak toa, sekarang jadi puitis. Mereka semua tertawa. Laras pun tak bisa menahan senyum. Baiklah, katanya akhirnya. Aku coba ya, tapi kalau aku salah ngomong, jangan diketawain lagi. Siap, Komandan, jawab Zaki sambil memberi hormat pura-pura. Tawa kembali pecah di teras kecil itu. Matahari pagi menembus sela-sela daun mangga, memantulkan cahaya lembut di wajah mereka. Dan di momen sederhana itu, Laras tahu, Jati Kramat mulai terasa seperti rumah. Lapangan kecil di tengah kampung menjadi saksi dari segala kegiatan Karang Taruna sore itu. Rumputnya sedikit botak di beberapa bagian, tapi suasananya selalu hidup. Anak-anak kecil berlari-larian, sementara para pemuda menyiapkan sound system dan mengecak panggung kayu yang baru saja selesai dipaku oleh Dika dan Adit. Zaki, tolong kabelnya jangan dililit kayak ular gitu, seru Maya sambil mengelap peluhnya di dahinya. Zaki menjawab santai, tenang Mai, ini seni instalasi listrik modern. Maya melotot, seni apaan? Ntar kebakar baru tahu rasa. Semua tertawa, termasuk Laras yang duduk di kursi plastik sambil memegang kertas teks ikrar Sumpah Pemuda. Suasananya benar-benar berbeda dari beberapa hari lalu. Lebih hangat, lebih akrab. Dika mendekati Laras sambil membawa 2 botol mineral. Capek Eras? Nih, minum dulu. Makasih Kak Dika, jawab Laras sambil menerima botol itu. Dika tersenyum. Udah siap latihan? Kamu sama Zaki nanti naik ke panggung bareng. Bacanya pelan, tapi penuh makna. Jangan tegang, anggap aja kamu lagi ngobrol sama teman sendiri. Aku udah latihan sedikit tadi di rumah, tapi masih agak gugup. Wajar, tapi kamu bakal bagus kok. Kadang orang yang paling gugup justru yang paling tulus. Zaki yang kebetulan lewat, mendengar, dan langsung nyeletuk. Wah, bijak banget nih ketua. Kalau kamu nyalon wali kota gue pilih deh. Dika menatapnya tajam. Zaki, lo mau latihan atau mau gue suruh pasang umbul-umbul keliling RT? Latihan. Semua tertawa lagi. Laras merasa dadangnya hangat. Tertawa bersama mereka, kini tak lagi terasa canggung. Ia merasa diterima apa adanya, dengan logatnya, dengan cara bicara, dengan dirinya yang sederhana. Sore itu, latihan dimulai. Dika berdiri di depan panggung, memegang kertas ikrar. Coba Laras dan Zaki, bayangkan kalian sedang bicara ke seluruh Indonesia. Rasakan artinya. Laras menarik napas dalam-dalam. Zaki berdiri di sebelahnya, tersenyum memberi semangat.
Dika memberi aba-aba. Mulai. Laras membaca dengan suara lembut tapi tegas. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu. Suaranya sedikit bergetar di awal, tapi perlahan stabil. Zaki menyambung, tanah air Indonesia. Laras melanjutkan, suaranya semakin mantap. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Sambung Zaki dengan nada mantap. Dan keduanya menutup bersama. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Semua yang menonton di bawah panggung bertepuk tangan. Maya bahkan bersiul kecil. Wah, keren banget, merinding gue. Laras menunduk malu. Masa sih? Iyalah, kata Dika. Suara kamu lembut tapi ngena. Persis yang kita butuh buat acara nanti. Zaki menepuk bahu Laras. Aku aja sampai lupa teks gara-gara fokus dengerin kamu. Maya langsung menyambar. Zaki, lo fokusnya bukan di teks, tapi di cewek ya. Semua tertawa keras-keras. Laras menutupi wajahnya dengan kertas, pipinya merah padam. Matahari mulai tenggelam, meninggalkan langit jingga keemasan. Mereka duduk di pinggir panggung, menikmati gorengan dan teh hangat dari warung sebelah. Tahu nggak, kata Maya sambil menatap langit. Acara kayak gini tuh bikin gue sadar. Kadang hal kecil kayak logat, cara ngomong, itu bisa bikin kita lupa kalau sebenarnya kita sama. Iya, padahal dari kecil kita udah diajarin Sumpah Pemuda. Tapi baru sekarang rasanya kerasa benar-benar nyata. Laras mendengarkan dengan senyum kecil. Di hatinya kata-kata itu terasa dalam. Ia menatap teman-temannya satu persatu dan merasa bangga. Karena di antara mereka, perbedaan bukan lagi bahan tawa, tapi alasan untuk saling memahami. Malam turun perlahan. Lampu-lampu di sekitar lapangan menyala, menciptakan cahaya kekuningan yang lembut. Mereka beres-beres perlengkapan dengan tawa dan gurauan kecil. Zaki memanggil, Ras, besok kita latihan lagi ya? Laras mengangguk. Siap Bang Zaki. Bang, katanya, jadi tua gue. Ya udah Kak Zaki, goda Laras sambil tertawa. Maya langsung menyambar, waduh, makin akrab nih. Semua tertawa lagi. Malam itu ditutup dengan suasana ringan, seolah hujan kemarin sudah menghapus semua luka dan meninggalkan tanah yang siap ditanami kebersamaan. Dan Laras tahu, besok ketika bendera merah putih dikibarkan, hatinya sudah sepenuhnya menjadi bagian dari tempat ini. Tanggal 28 Oktober akhirnya tiba. Langit Jatikramat cerah sejak pagi, seolah tahu bahwa hari itu istimewa. Dari pukul 7, lapangan kecil di tengah kampung sudah ramai. Spanduk besar bertuliskan Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Karang Taruna Kelurahan Jatikramat, tergantung di atas panggung kayu yang dihias dengan pita merah putih. Anak-anak kecil berlarian sambil membawa bendera mini. Ibu-ibu menata makanan di meja panjang dan para pemuda sibuk memastikan segala sesuatu siap. Laras berdiri di pinggir panggung, memegang kertas teks ikrar yang sudah mulai lecek karena terlalu sering ia latih. Maya datang dengan senyum cerah. Udah siap? Pemandu ikrar kita yang paling keren? Laras tersenyum, meski wajahnya tampak tegang. Deg-degan banget, Mai. Tangan aku sampai dingin. Maya menepuk bahunya. Tenang, semua orang juga bakal deg-degan kalau berdiri di depan warga sekampung. Tapi ingat, kamu gak sendirian. Zaki tiba-tiba muncul dari belakang panggung sambil membawa 2 botol air mineral. Siap, partner? Katanya sambil mengulurkan botol. Laras tertawa kecil. Siap. Jangan sampai kamu lupa teks lagi ya. Zaki menepuk dadanya. Tenang, sekarang udah hafal luar kepala. Dari pengeras suara terdengar suara Dika yang menjadi pembawa acara. Selamat pagi warga Jatikramat. Hari ini kita berkumpul dalam semangat Sumpah Pemuda. Semangat yang menyatukan kita semua meskipun berbeda. Tepuk tangan menggema. Laras menatap bendera merah putih yang berkibar di tengah lapangan.
Angin membuat kainnya menari pelan, memantulkan cahaya matahari. Dalam hati, ia berbisik. Dulu aku malu dengan logatku, tapi hari ini aku mau bicara dengan hati. Dika memanggil. Sekarang, mari kita simak pembacaan ikrar Sumpah Pemuda yang akan dipimpin oleh perwakilan Karang Taruna, Saudari Laras dan Saudara Zaki. Tepuk tangan terdengar lagi. Laras menelan ludah, menarik nafas dalam-dalam. Ia melangkah ke depan bersama Zaki, menatap ratusan mata yang memandang mereka dari bawah panggung. Bismillah, bisiknya pelan. Zaki mengangguk memberi semangat. Laras memulai dengan suara lembut tapi bergetar penuh makna. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Suaranya menggema lewat pengeras suara. Orang-orang di bawah menatapnya dengan senyum bangga. Zaki melanjutkan lantang. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Laras menatap Zaki sebentar, lalu meneruskan dengan nada yang lebih yakin. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan saat kalimat terakhir itu keluar dari mulutnya, Laras merasakan sesuatu yang berbeda, bukan sekedar membaca teks, tapi menyuarakan isi hatinya sendiri. Di bawah panggung, Pak RT berdiri dengan senyum hangat. Maya bertepuk tangan paling keras, sementara ibu-ibu di deretan kursi depan mengangguk bangga. Setelah mereka selesai, Dika berkata melalui mikrofon, itulah semangat pemuda yang sesungguhnya, bersatu bukan karena sama, tapi karena mau memahami perbedaan. Tepuk tangan menggema. Laras tersenyum, matanya sedikit berkaca-kaca. Ia menatap bendera yang berkibar dan berbisik pelan. Terima kasih Indonesia, udah nyatuin aku sama mereka lewat bahasa yang sama. Acara berlanjut dengan lomba puisi, tarian tradisional, dan pembagian hadiah. Suasana lapangan ramai oleh tawa dan tepuk tangan. Tapi di antara semua itu, Laras merasa momen paling berharga bukan ketika ia berdiri di panggung, melainkan saat teman-temannya menepuk bahunya dengan bangga setelah turun. Hebat lo Ras, kata Zaki sambil tertawa. Gue hampir lupa ngucap bareng saking kagum dengar lo ngomong. Ah, lebay, jawab Laras sambil menahan tawa. Tapi thank you Zak. Dika ikut menyahut. Kamu bukan cuma bacain ikrar Ras, kamu ngasih arti baru buat kita semua. Maya menatap Laras dengan senyum tulus. Sekarang kamu bukan anak baru dari Bogor lagi, tapi bagian dari kita. Laras tersenyum lebar. Ia menatap mereka, lalu berkata pelan. Sekarang aku ngerti, bahasa itu bukan cuma soal kata, tapi soal hati. Soal mau dengerin, mau ngerti, mau nyatu. Mereka semua diam sejenak lalu menatap bendera merah putih yang masih berkibar. Dan di bawah langit Jati Keramat yang biru terang, mereka tahu. Hari itu bukan sekedar peringatan. Itu adalah janji yang mereka ulang dalam hati masing-masing. Bahwa mereka akan terus bersatu dalam perbedaan apapun. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan. Burung-burung melintas rendah, dan suara anak-anak yang bermain di jalanan terdengar sayup-sayup. Angin membawa aroma gorengan dari warung di ujung gang. Aroma yang kini sudah terasa akrab bagi Laras. Ia duduk di teras rumahnya dengan buku catatan di pangkuan. Di halaman depan, ia menulis pelan. 28 Oktober. Hari di mana aku benar-benar merasa menjadi bagian dari Indonesia. Pensilnya menari lembut, menulis setiap kenangan yang masih hangat di hatinya. Tentang hari pertama datang dengan canggung, tentang tawa yang sempat melukai, dan tentang bagaimana sebuah maaf bisa menyatukan kembali. Ia berhenti sejenak, menatap halaman kosong di depannya. Lalu menulis lagi. Dulu aku malu dengan logatku. Aku takut dikira aneh. Tapi sekarang aku sadar, logat itu bagian dari rumahku, dari tempat aku tumbuh dan belajar. Kalau aku menolak itu, sama saja aku menolak bagian dari diriku sendiri. Angin sore berhembus pelan, meniup ujung jilbabnya. Di kejauhan, bendera kecil yang masih tergantung di pos ronda berkibar lembut. Zaki dan Dika tampak sedang menurunkan panggung,
sementara Maya mengatur sisa perlengkapan lomba. Mereka semua tertawa. Suara itu menggema sampai ke rumah Laras, membuatnya tersenyum tanpa sadar. Ia menulis lagi, "Sekarang aku tahu, bahasa bukan cuma tentang cara kita bicara. Bahasa adalah cara kita saling memahami. Logat bisa beda, tapi maknanya tetap sama kalau diucapkan dari hati." Dan mungkin itulah makna sejati dari Sumpah Pemuda. Bukan hanya mengucap janji, tapi menjalani janji itu dalam kehidupan sehari-hari. "Ros!" Suara Maya memanggil dari luar pagar. Laras menoleh. Maya berdiri di depan pagar sambil melambai. "Bantuin rapihin sisa-sisa acara yuk." "Iya, sebentar," jawab Laras lalu menutup buku catatannya. Ia menatap sekeliling, rumah yang dulu terasa asing, kini seperti pelukan yang menenangkan. Gang sempit yang dulu sunyi, kini terasa hidup oleh suara teman-temannya. Sebelum beranjak, ia menatap langit senja dan berbisik pelan. "Terima kasih Indonesia, udah nyatuin aku sama mereka lewat bahasa yang sama." Dan di bawah cahaya matahari yang perlahan tenggelam, Laras melangkah keluar rumahnya dengan langkah ringan. Suara tawa teman-temannya menyambutnya, menyatu dengan suara sore kampung yang penuh kehidupan. Hari itu, ia tak hanya belajar tentang Sumpah Pemuda, tapi juga tentang arti menjadi manusia Indonesia, yang berbeda tapi tetap satu. Demikianlah cerita kali ini. Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran dan manfaat untuk kita semua. Sampai bertemu kembali kapan-kapan. Salam kesetia kawanan sosial, salam. Salam kesetia kawanan sosial, satu jiwa, satu rasa. Siapa kita? Karang Taruna. Karang Taruna Kelurahan Jatikramat membangun. Aditya Karya Mahatwayoda.